Mulai sekarang kalau salah transfer fix nggak balik lagi. Kok bisa? Ini penjelasannya. Jadi mungkin kalian udah pernah ya lihat konten aku atau video aku tentang gimana aku salah transfer terus tetap bisa balik lagi. Dan aku juga sebenarnya pernah nemuin beberapa orang yang juga tetap bisa balik lagi kok. Cuman kalau sekarang tuh kemungkinannya mengecil sih, jauh signifikan. Jadi peluangnya kecil banget dan malah bikin effortnya nggak sebanding dibanding uang yang memang kamu harus ikhlasin. Jadi kalau menurut aku sih, kalau misalnya masih bisa dicari lagi gitu uangnya, ya udah gitu, daripada kamu lebih ribet lagi dan ya lebih panjang urusannya. Kenapa? Karena mungkin sekarang kan udah tahu ya berseliweran tentang modus penipuan yang ngaku-ngaku salah transfer, terus ujung-ujungnya adalah nanti si korban yang akan transfer balik, tiba-tiba ternyata transferan itu tuh adalah dari pay letter yang nanti akan menagihkan kamu di bulan-bulan mendatang. Dan si korbannya terlanjur ngembalikin ke orang yang menghubungi tadi. Pastikan ini kayak, kok kepikiran gitu kan. Nah, dengan adanya si modus-modus ini, jadi si para penerima salah transfer yang memang murni salah transfer bukan penipuan, itu ya ujung-ujungnya ngerasa makin insecure gitu. Ya udah, dia juga akan keep gitu kan. Dan dia apalagi kan sebenarnya informasinya nggak keterima sama orang, nggak menyeluruh ya. Ternyata kan kalau si modus-modus si salah transfer itu tuh yang tadi embel-embelnya ujung-ujungnya akan nagihin pay letter, itu biasanya pengirimnya memang rekening pay letter, bukan rekening pribadi sih harusnya ya. Jadi kayak gitu sih sebenarnya, harusnya juga tetap bisa ngebedain. Tapi namanya orang udah takut duluan, udah ada stigma duluan, terus ada nomor nggak dikenal, ya jadi kebayang lah ya, jadi potensinya tuh memang makin kecil. Jadi udah memang harus diikhlasin. Tapi lebih lagi kalau misalnya sebelum kita meminta atau menghubungi orang yang memang kita transfer dan itu salah, coba kita tempatkan menjadi diri kita jadi orang itu. Tiba-tiba dapat chat gitu misalnya, atau ada yang menghubungi orang yang gak dikenal terus bilang saya salah transfer, pasti kan akan ada blocking dulu ya, defense dulu, tiba-tiba salah transfer ke saya gitu kan. Nah tapi memang kalau si modus si pay letter itu tuh memang pasti dikirim dari si nomor lembaga pinjolnya lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kan siapa yang bisa ngeyakinin gitu ya dengan segala modus, dan dia juga pasti ketakutan gitu, siapa yang bisa yang ngejamin gitu. Dan hubungannya juga jauh gitu ya dari kita sama orang yang nggak dikenal tersebut. Jadi ya paling banter juga mungkin sama kantor cabangnya, tapi kan kita nggak bisa make sure ya si penerima kita yang kita tuju sama penerima yang salah ini tuh memang saling kenal terus ya. Tapi kayaknya kemungkinannya memang makin kecil banget gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menempatkan diri ya tadi gitu, sebenarnya tetap aja sih kita ada perbedaannya. Maksudnya si salah transfer ini tuh sama si penipu dengan modus salah transfer ini tuh ada bedanya tadi ya, dari si nomor rekening yang nanti ngirim gitu. Tapi kalau kalian ada di posisi korban dengan modus penipuan salah transfer, ya balik lagi gitu, tolong jangan langsung dikirim balik ya, karena itu tuh adalah kunciannya. Kalau kalian langsung kirim balik kayak korban salah transfer lainnya dengan modus pinjol ini, nah ya udah, itu udah pasti loss gitu. Dan ditambah lagi udah kita kehilangan, kita harus bayar lagi gitu kan. Kayak tidak, ini jadi double gitu. Nggak double sih, kita harus bayar gitu ya, kita udah transferin. Dan oke, jadi segitu dulu. Pokoknya kalau misalnya aku yakin sih kalian pasti akan akan ngerasa kehilangan. Aku pun sama gitu, dibalik transaksi salah transfer aku yang berhasil, aku juga pernah ada transaksi salah transfer yang ya udah gitu, mau nggak mau harus diikhlasin karena lebih ribet lagi urusannya dan nggak sebanding lah dengan nominalnya. Oke, kalau misalnya bisa dicari ya mending dicari lagi. Dan aku doain semoga orang-orang yang pernah salah transfer, dengan apalagi niatnya baik gitu ya, dan dengan segala sistem yang ada gitu di perbankan dan lain-lain yang memang susah banget ya, dan jujur itu aku alami juga, semoga dikembalikan atau diganti dengan yang jauh lebih banyak lagi ya, dan lebih berkah tentunya, jadi tidak menimbulkan masalah-masalah di masa depan. Amin. Jadi ya ini aku jujur aja, biar mungkin kalian gak terus kepikiran, mending langsung move on aja. Ini apa adanya aja, karena menjadi ya biar kita sama-sama lebih realistis dan lebih tenang menghadapi ya banyak banget kan risiko-risiko di depan mata kita.
Oke, segitu dulu dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke lingkungan kalian kalau ngerasa ini bermanfaat. Boleh banget kalau mau di-like dan subscribe. Dan see you di next video.